Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dosen debat lintas agama dimanapun berada. Seperti biasa, dosen debat lintas agama selalu menjanjikan debat-debat atau diskusi-diskusi yang sangat mengedukasi, penuh dengan ilmu ya. Semoga dengan adanya channel ini kalian semuanya bisa paham dan bisa ngerti nih, ini nih ajaran Islam ini seperti ini, ajaran Kristen ini seperti ini. Ini sangat apa namanya, bermanfaat buat kita semua, terutama buat muslim-muslim awam yang tidak paham dengan, agama-agama sebelah gitu kan, caranya, eee, kitabnya. Nah di sini tempatnya untuk kita belajar, untuk kita mengkaji, biar kita semua jauhkan dari segala macam penipuan-penipuan yang, selalu dibawa oleh para misionaris. Kalau membawa, "Oh, jangan kasih ini, jangan kasih." Kristen ini penuh dengan kasih. Rules namanya, adalah slogan untuk buktinya apa? Buktinya debater-debater Kristen tuh, termasuk para pendetanya, katanya ya tidak pernah mencerminkan mereka itu mempunyai ajaran Kristen, ya. Contohnya ini, di perdebatan ini. Belum saya putarkan videonya, jangan lupa di komen, like, subscribe, dan di-share video ini biar semua orang tahu apa, benarnya kelakuan mereka, betapa membencinya mereka ini, umat-umat Kristen ini, kita pertontonkan, kita verifikasi. Oke, buat teman-teman, selamat menyaksikan perdebatan ini. Tahu kalau si Maria tidak pernah bersetubuh dengan Yusuf, dia suami istri loh. Diintip tiap hari rupanya. Waduh, Anda narasinya sudah kemana-mana. Loh, informasi tentang seseorang itu masih virgin atau bersetubuh atau tidak, yang hidup di zamannya Yesus, informasi seseorang itu bersetubuh atau tidak dari iya, oke lah, aku percaya sama Matius. Kutanya dulu, si Matius tahu dari mana kalau Maria belum pernah? Kayak itu. Satu-satu lah. Kalian kalau tantrum kayak gini enak, aku loh. Aku suka lihat kalian tantrum gini loh. Artinya gini loh. Orang kalau udah obat itu sakit, obat itu pahit. Kau framing yang mana-mana kau. Pantas kau pintar, kau memang luar biasa. Ya kau baca Roma pasal 1. Tuhan kau aja mati, berarti Tuhan kau dihukum sama Tuhan lain gitu. Kau lihat konteksnya, kau lihat satu ayat itu aja bodoh. Ya, kau jelaskan sama aku. Kau nggak bisa menjelaskan kok kau pula. Nah, sekarang aku tanya. Matius 1, kita lihat nih, kalau Yesus itu hasil sperma tuh Matius yang mengatakan ya. Pertama si Paulus, yang kedua si Matius. Nah, nih. Bu, waktu saya berbicara. Diam dulu. Inilah silsilah Yesus. Ini silsilah Yusuf atau silsilah Yesus kutanya? Silsilah spermanya Daud memang dibekukan sampai ratusan tahun sampai pada saat Abraham. Maria dan Yusuf iya, muncul. ini ku ajarkan kau caranya. Abraham memperanakan Ishak. Apakah Abraham hamil melahirkan Ishak? Apa maksud Abraham memperanakan Ishak? Apa maksud Abraham memperanakan Ishak? Memangnya dulu ada bayi tabung, Bu. Selamat Ishak. Pintar. Berarti kau nggak tahu kan? Nggak ada zaman dulu bayi tabung. Abraham memperanakan Ishak artinya apa? Selamat Ishak semua. Abraham memperanakan Ishak itu artinya apa? Ada nggak andilnya sperma Abraham sampai bisa terbentuk? Saya tanya, Abraham memperanakan Ishak artinya apa? Silsilah itu berapa sampai berapa? Kau nggak ngerti silsilah ngomong. Aku tanya, Abraham memperanakan Ishak maksudnya apa? Abraham memperanakan Ishak. Abraham memperanakan satu-satu lah. Aduh, kalian kenapa sih? Enggak, saya dulu sama Kristen. Abraham, diam dulu. Saya lagi ngomong. Saya pengen tahu. Saya mau di sini kita mengajar. Abraham memperanakan Ishak artinya apa? Jawab. Ya ampun. Plop. Iya, ini saya bacakan. Abraham memperanakan Ishak. Ishak maknanya apa itu? Artinya apa ini? Woi. Apa artinya ini? Iya, Abraham mempunyai anak Ishak. Apa maksudnya Abraham hamil gitu? Kok Abraham hamil? Ya apa artinya kalau gitu? Kau jelaskan dulu. Abraham memperanakan Ishak. Apa artinya? Abraham memperanakan Ishak. Artinya apa? Abraham mempunyai istri Sarah. Mantap. Oke, berarti begitu semua ya. Daud memperanakan Salomo. Daud punya istri, punya anak Salomo, betul ya? Mari kita lihat sampai kau tunjukkan dalam silsilah. Tunjukkan, diam dulu. Ini orang kok kayak ini, kayak domba beneran loh kau loh.
Saya Dan di sabar sini aja, kutanyakan Bu, samamu, sabar. ada tidak di silsilah ini yang mana itu ada anak angkat atau anak tiri? Ada nggak yang anak angkat dan anak tiri? Ada nggak? Ada nggak di daftar silsilah ini anak angkat dan anak tiri? Ada nggak? Yosua, makanya kita aja berantem di sini sama Kristen. Diam dulu. Ini kenapa saya dihalang-halangi untuk mengungkapkan kebenaran ini ya? Coba tunjukkan samaku satu orang di sini yang silsilahnya ini terdaftar sebagai anak tiri atau anak angkat. Coba tunjukkan samaku. Dan tipu-tipu kami lagi. Intinya begini aja, Bu. Nah, jangan intinya, belum selesai intinya, belum klimaks kita. Maka Anda kalau kalian tidak mampu, diam dulu nih orang Kak. suami Jadikan aku istri moderator itu Kak. kan, Bu. Artinya iyain teman-teman, aja, perhatikan udah ya. puas. Perhatikan teman-teman. Ternyata Gak usah tidak dilawan ada itu. satupun, diam dulu lah Ban. Tidak ada satupun di sini yang mengatakan bahwa di sini ada anak angkat atau anak tiri, tetapi di semua anak kandung, anak hasil sperma, spermatos ya. Lalu kalau kita lihat sampai ternyata kepada Yusuf ya, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Wajar tidak si Maria melahirkan kalau dia punya laki? Yang nggak wajar itu kalau dia nggak punya laki, kayak Sayyidah Maryam dalam Al-Quran. Makanya nggak wajar. Makanya anak itu dikatakan anak yang dari kata kun. Nah, kalau si Maria dalam kitabmu hamil, wajar dia punya laki nih, Yusuf suaminya nih. Tetapi tidak bersetubuh, Bu. Dari mana kau tahu? Dari mana kau ngintip kau? Yosua, iyain aja. Iya, dari mana kau tahu dia nggak bersetubuh? Ngintip kau, ngintip. Itu udah ditulis di situ. Kau Di mana? baca seterusnya ayatnya. Kau framing, ngerti kau? Yang mana? Yang mana? Ada Yang mana? ditulis di situ. Yang mana? Injil Yang mana? Matius 1 ayat Tulis di 25. situ. Makanya Ayat kau 25. jangan Oke, ayat 25. Satu-satu. Satu-satu. Maju semua, maju Ngerti? semua. Satu-satu. Satu-satu. Kau dengar ya, kau dengar Hebat dulu kalian nih, penjelasan jurung sama Islam kau. aja kalian Ditulis, keroyokan loh. dijelaskan, Keren kali tidak umat Islam nih ya. bersetubuh, kalau dibilang. Iya, diam. umat Kau Islam jangan ngocos aja, aja jurung kau. kita. Mereka keroyok apa kau? Hah? Kau pakai data. Yang mana kau bawa? Aperi? Yang mana? Nggak ada keroyok. Yang mana? Kau Yang banyak mana? cerita Kau mau yang mana? Kau banyak framing. Mulut kau Apa? kau baca Apa? seterusnya itu ayat. Tidak tulis di Ya situ. udah, Tidak. mana? Ayat mana yang kau maksud? Kejadian 1 ayat 25. Saya bacakan 25. Bunda. Apa Aduh, kok Bunda. kejadian 125 pula kau bawa Yesus belum ada di situ. Kita bicara tentang Yesus sebagai silsilah. Bunda, Eh, ini kesempatan ngomongnya kapan tunjukkan ya, saya? dalil kalau Yesus itu anak tiri dari Yusuf. Dalil yang ku minta. Kalau sudah ada dalilnya berhenti aku menyebarkan kebenaran bahwa Yesus anak hasil spermanya Yusuf. Ini akan kusampaikan. Saya Bahkan bacakan ku buatkan ayat 20, jurnal boleh? ilmiahnya nanti. Ku Saya buatkan bacakan jurnal ayat ilmiahnya 20 nanti. dengan Yang mana? rendah Yang mana? Yang mana? hati. Yang Oke. mana? Yang Ya, mana? saya Yang mana? bacakan, Bunda, astaga. Tetapi Mana, ketika mana? ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Ini malaikat Tuhan. Anda tidak Ya. boleh menyalahkan malaikat. Dalam Baca sampai mimpi selesai lah. dan berkata Berarti kau kepada percaya Yesus, sama mimpi Yusuf? Aku kasih data pemandangan orang, penglihatan orang dalam kitab Lukas pasal 323. Semua orang menganggap dia anak Yusuf. Dalam Matius 1 dia dikatakan anak Yusuf. Si Paulus dalam Roma 1 mengatakan dia, Roma 1 pasal 3 dia mengatakan anak Yusuf. Kau percaya sama mimpi Yusuf? Dari mana kau tahu kalau mimpi itu malaikat yang datang bukan iblis? Mimpi yang kau bawa, kau adu mimpi sama data. Aku bawa ke realitas, kau bawa mimpi. Yang bermimpi si Yusuf lagi. Dari mana kau tahu yang datang ke Yusuf itu? Di zamannya Yesus, Bunda. Iya, dari Bunda mana sama kau saya tahu? hidup tahun berapa? Gini loh, Matius ini sudah kau adu menulis pada saat mimpi, dulu. kau mengadu Dijadikan mimpi kitab, dengan realitas Anda sama tidak aku loh. mempercaya sejarah. Sejarah Indonesia itu Sejak tercipta kapan mimpi berdasarkan masuk sejarah? Sejak kapan mimpi masuk sejarah? Apa kau ini? Ini yang menulis, Bunda. Iya, yang menulisnya dari mana tahu kalau itu mimpi itu betul malaikat yang datang bukan setan? Kok bisa mimpi masuk sejarah? Kau pikir ini kisah dongeng apa? Hei, apa ini? Kok mimpi yang kau bacakan dan kau bilang itu sejarah? Coba tunjukkan sama aku metodologi apa secara ilmiah yang digunakan Oke. Matius untuk mengetahui kalau Tadi katanya Yusuf mimpi. itu Oke. bermimpi. Tadi Kak Ibu, Bunda percaya tidak percaya mimpi. Sekarang saya bacakan di Lukas 2 ayat 18. Saya Lukas 2 ayat bertanya, 8. saya tidak bilang bahwa saya tidak percaya mimpi. Jangan Ini kau framing sekarang perkataanku. malaikat sendiri Saya- yang menampil loh, Bunda. Di Malaikat mana? Apa ini kalian kok kayak gini kali diskusi ilmiah lah. Aku nih Bagus-bagus lah dulu struktura. kok Yosua. Bagus-bagus. Yosua, bagus-bagus lah. Satu-satu lah dulu. Aduh. Bunda, saya enggak ada waktu ngomong, enggak ada. Iya, Bunda. ya tunggu Ngomong lah kok aku dulu, diam, kan banyak kau bertanya. tunjukkan. Aku diam, kau Ya, tunjukkan. oke. Hmm. Lukas 2 ayat 8. Ayat 9 langsung, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi. Lalu kata malaikat, jangan takut, sesungguhnya akan kabar berita seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Itu malaikat sudah bukan mimpi lagi, apalagi. Udah, diam ya, gantian ya. Anda tanya lagi, Kau itu berbicara, siapa diam penulisnya? dulu, Lukas. satu dulu, selesaikan satu. Jangan kalian kayak kodok, belum selesai masalah di sini kalian lari. Perhatikan teman-teman, Lukas mana yang kau bawa tadi? Kubukakan ayatnya, kami nggak mau ditipu. Ya, Lukas berapa? Lukas 2 Hmm. ayat 8 sampai 20. Ya, kita bacakan teman-teman. Perhatikan teman-teman ya. Ini kita pakai data. Kita nggak suka orang-orang penipu-penipu ini nggak kita biarkan merusak peradaban. Saya akan membentengi peradaban sampai selagi aku masih hidup. Mungkin aku akan diberlakukan seperti Hipatia, seperti zaman kegelapan dulu ya. Hipatia itu dihabisi sama patriark gereja ya. Mungkin aku akan mungkin aku akan mengalami hal seperti Hipatia. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting aku jadi sejarah nanti ya. Kita lihat ya, nama aku kan tercatat sebagai sejarah seperti Hipatia. Lihat. Mana nih Lukas 2 nomor berapa? Langsung ayat 10. Nah, kutanya ya, sekarang kutanya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam. Ini hari malam ya kawan-kawannya malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat. Dari mana kau tahu kalau itu malaikat bukan hantu? Hari udah malam loh. Jangan-jangan kuntilanak. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Diam dulu. Kenapa aku mengatakan? Kenapa aku ragu? Tahu enggak malaikat sama Ya. Kayak mana cara Lukas membedakan mana setan, mana malaikat? Apa metodologinya? Kau perhatikan ini ya. Kenapa aku katakan ini adalah indikasinya iblis? Kutunjukkan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menyumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Coba kau tunjukkan sama Nah, aku. itu dia. Murid-murid Coba bahas dulu. Yesus? Ayat 12 itu. Iya, bentar dulu. Siapa murid Yesus yang menemukan bayi di dalam palungan siapa? ya, gembala-gembala itu kan? Loh, siapa? Siapa namanya? Ini kan ini malaikat ngomong sama siapa malaikat ngomong? Di daerah Tunggu itu dulu, ada jangan ke nama dulu. Ayat diam 12 dulu. dibaca dulu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Ini kita nggak tahu siapa gembala ini ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat. Ini kita belum tahu nih malaikat atau gendorowo. Kita nggak tahu karena hari malam, ya kan? Kemudian si entitas atau makhluk yang malam-malam muncul ini bicara. Kata dia gini, kalian akan menemukan bayi dalam palungan. Coba tunjukkan sama aku peristiwa seorang gembala menemukan bayi dalam palungan. Coba kau tunjukkan sama aku datanya di mana dan siapa gembala itu yang menemukan. Tunggu dulu, bahas dulu ayat 11-12. Ada kontroversi sini. Saya tanya dulu. Saya ingin tahu kontroversi, di mana tertulis ada gembala menemukan bayi dalam palungan. Di mana kisah itu tertulis? Biar ku tengok dulu. Ini kita bahas dulu nih. Perlu nih kita bahas. Ayat 11-12. Dengar dulu. Ini kok kayak gini aku nggak suka dipotong. 16. Yosua. Kita bahas dulu ayat 10. Saya di sini berbicara. Bentar dulu ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Siapa dia yang menemukan bayi dalam palungan? Siapa? Gembala. Siapa dia? Siapa? Gembala. Dan ya namanya Gak siapa? tahu bilang lah. Kau Yosua, kau ngarang-ngarang. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Ini ya, kalau ada gembala-gembala yang mengaku-mengaku, pertanyaanku, bisa nggak kau pastikan kalau gembala ini bukan psikopat? Bisa nggak kau buktikan kalau dia orang benar, orang nggak pernah berbohong kayak Paulus? Coba tunjukkan sama aku dulu. Karena gini loh, aku kalau seandainya ada orang berkata, aku dapat informasi gini loh, aku akan pelajari orang ini. Orang ini pernah berbohong nggak? Orang ini orang ODGJ nggak? Dukun nggak? Peramal nggak? Kau pikir Mama Lemon itu kayak mana? Kau pikir Mama Lemon nggak ada apa yang disampaikan dia terjadi? Terjadi. Jadi lalu dia tuh didatangi malaikat. Kau pikir? Nah jadi aku mau tahu nih, yang mengatakan bahwa menemukan bayi dalam palungan. Saya ini bukan orang yang mau dibotol-botoli. Kalau kalian di gereja kalian nggak apa-apa. Anggap aja karangan semua ini. Kalau kita bahas apa yang dikarang-karang ini. Izin sedikit aja. Ini yang naik sebentar. Naga agama apa bang? Naga Hong agama apa? Naga? Halo. Oke, saya turunkan ya. Moderator yang di bawah tolonglah diapakan juga dibantu ya semua. Ini satu Hirohito, Bang Yosua, Kebenaran, Bang Laban. Kalian 4 loh yang Kristen di sini. Ini yang cuma satu narasumber dari Islam. Bisa nggak sih satu-satu gitu loh?
Nggak apa-apa Kak, aku udah biasa Kak. 1 lawan 50 pun Saya nggak lebih apa-apa. suka Turun dengan Yesus pun nggak Kristen di apa-apa. sini. Ya nanti Bang bersama Laban dengan kasih Kristen. kesempatan sama Yosua ya. Dengar Iya, teman-teman. sebentar lah dulu ya. Ya, Nah, kita lanjut adu ini. data ya. Adu data aku dengan orang Kristen adalah aku menggunakan data yang bukan astral. Data saintifik yang mana itu adalah tatapan pandangan orang. Nah, aku bawa datanya ya. Kalau kalian bawa data astral, mimpi lah kalian bawa, malaikat lah yang kalian bawa. Aku kalau itu nanti kita ajukan permasalahannya nanti nih. Kau perhatikan ini ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Nah, menurut anggapan orang, nah ini orang-orang yang hidup bersama Yesus menganggap dia anak Yesus, anak Yusuf, anak kandung, nggak ada anak tiri di sini. Anak Yusuf, kau tunjukkan sama aku di mana ada di dalam kitabmu kalau Yesus itu anak tiri dari Yusuf. Ya, di situ itu orang yang bilang loh, kesaksian mata loh. Kalian kan selama ini suka bersandar kepada kesaksian mata. Tiba-tiba kalian bawa mimpi sama aku. Tiba-tiba kalian bawa ada makhluk malam-malam yang bicara. Kalian kalau menemukan anak dalam palungan itu, maka itu adalah Kristus. Kalau begitu mana gembala itu yang menyembah kepada anak itu mana? Siapa gembala? Sebutkan tokoh gembala yang menemukan malaikat itu, lalu mengatakan itu adalah Tuhan dan menyembah anak itu siapa nama gembalanya. Maka dari situlah ajaran Kristen harusnya berawal. Kok Paulus yang ngajarin Kristen? Lucu Siapa kan? nama Ya, aman Logika itu, loh. aman. Kalian aja tanya nomor sandal gembalanya, nomor sandalnya nomor Loh, berapa? nggak penting nomor sandal. Sama seperti pertanyaan ada nama Nomor Hawa dalam sandalnya Al-Quran tidak 45. penting. Ah, Pertanyaan itu. ini penting. Kenapa? Ini namanya validasi kebenaran. Validasi kebenaran adalah kita memvalidasi informasi ini betul atau bohong. Ketika ada pernyataan bahwa ada gembala-gembala yang akan menemukan Tuhan di palungan, itu dia didatangi malaikat loh. Ketika dia percaya perkataan malaikat, dia lihat itu manusia yang adalah Tuhan. Sebutkan sama aku, ada gembala yang mengajarkan bahwa bayi itu adalah Tuhan dan mereka menyembah. Yang menyembah itu orang Majusi. Penyembah api yang menyembah Tuhan kalian. Ayat 16 baca. Ayat 16 berapa? Yosua. Lukas Slow. 2 ayat 16. Ini orang dari tadi yang apa yang ayat apa yang kau kasih sama Lalu aku mereka itu? cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam Nah, terus? palungan. Terus? Itu kan Yosua. gembala Disembah nggak? itu. Disembah, Ini lagi dijadikan bahas Tuhan nggak? kristologi. Kau nggak ngerti kau. Dijadikan Tuhan nggak bayi itu? Biar dia Itu yang karena ngomong entah malaikat apa. Tuhan sudah berbicara. Hei, ya kau sudah. tahu nggak? Bisa aku katakan bahwa yang datang kepada malaikat itu adalah Loh. iblis. Kenapa? Karena Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Yesaya Di mengatakan situ ada bahwa kemuliaan Mesia. Tuhan, Diam Ibu dulu. Ripa. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Ya udah, Kok Anda ya aku katakan, tahu. Iya. Selamat sore, selamat Kau siang. baca dalam kitab Korintus, iblis pun bisa aduh, menyamar saya menjadi mute dulu terang. lah yang lain aja lah. Yang Dalam mendatangi kitabmu Muhammad di di Gua Hira siapa? Korintus, malaikat Yang Jibril. mendatangi Muhammad Malaikat Jibril. Jibril. Ya. Masa sih? Buktinya apa? Buktinya adalah Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Kalau Paulus Mana? pernah berdusta, Tuhanmu pernah. Oh, kau tunjukkanlah kalau Nabi Muhammad pernah berdusta, mana datanya? Kau tunjukkan data kalau Nabi Muhammad pernah berdusta. Benar Udah ini. diam kau. Udah Nabi Muhammad- gugur. Nabi Muhammad Diam. tidak pernah berkata salah menurut Ripa ya. Salah Bisa dengan jadi berdusta berdusta. beda. Kau ini Berarti- kenapa sih berdusta dengan salah itu berbeda? Udah, gak usah Berdusta bahas itu itu adalah lah. human Kalian nature. Kristen ini ah. Berdusta Gak usah bahas itu itu. membelokkan Udah tahu yang kita ini. Narasimu bahasa Indonesia aja kok nggak pandai kebenaran. Udah berapa tahun kau diskusi gini? Bahasa Indonesia pun kau nggak paham. Salah dengan berdusta itu berbeda. Berdusta itu menyengajakan untuk membelokkan sesuatu yang tidak ada, yang benar, Oke, saya dibengkokkan buktinya, kayak saya Paulus. berdalil. Membedakan antara salah dengan dusta aja kau nggak pandai. Tunjukkan sama aku Nabi Muhammad pernah berdusta. Nah lihat ya, aku membawa data. Semua orang pada waktu itu, kalau kita bicara sejarah, sejarah itu adalah apa yang dilihat oleh manusia, bukan apa yang dimimpikan. Paham kalian? Ya, paham kalian kan? Nah, orang-orang pada waktu Yesus hidup, baik Paulus maupun murid-murid Yesus atau maupun nggak ada yang mengatakan bahwa Yusuf itu bapak tirinya. Tetapi bapak kandungnya. Kenapa saya katakan bapak kandungnya? Karena dia punya silsilah. Matius mengatakan silsilahnya sampai ke Yusuf. Si Lukas mengatakan silsilahnya sampai ke Yusuf. Ini anak kandung ini. Anak Iya, kandung, aman anak itu. hasil sperma. Aman itu. Lalu di dalam Nggak kitab masalah Roma itu. pasal 1 nomor 3 dikatakan dia hasil sperma. Jelas. Aku pakai data otentik. Lah kalian pakai mimpi si Yusuf. Kalian pakai penampakan malaikat. Dari mana kalian tahu itu malaikat bukan hantu belau? Dalam firman yang disampaikan oleh Yesaya, si Mesia ini bernama Immanuel. Tiba-tiba ada malaikat datang ke Maria. Maria, berikan nama anak itu Yusuf.
Yesus diganti loh sama malaikat namanya. Tuhan bilang namanya Immanuel. Wajar dia dihabisi nyawanya karena bukan sesuai dengan nubuatan. Di nubuatan namanya Immanuel, tiba-tiba lain namanya kok Yeshua. Habislah dia dihabisi sama orang Yahudi. Nggak mau orang Yahudi itu Yesus. pintar loh. Berarti Yesus mati ya Uni ya. Dalam iman kalian kan yang mati itu kan anak Yesus hasil mati. sperma Yusuf. Iya, aku akui. Yang Mana mati dalilnya? terkutuk. Loh, kan kau loh. Kematian Tuhan kata Mana Paulus. dalilnya Kau hasil nih sperma, hasil kutunjukkan, perburuan kutunjukkan. Oh, Yesus sperma. Oh, kau dari tadi kau baru masuk. Makanya kau kalau seandainya mau diskusi sama aku dari tadi lah. Ah, ini Jelas kutunjukkan itu kau. Yesus. dalilnya. Iya, Maria itu kutunjukkan kau. tapi belum. Iya. Kasim. Iya. Masuk. Iya, kutunjukkan kau datanya. Kau harus paham, kita harus paham. Dia bicara kristologi di sini. Udah kita dengar aja. Nah, kita bicara ini ya. Nih. Yesus Iya, itu anak satu-satu hasil sperma. lah. Kita Woi. ngerti apa itu kristologi. Kasim. Enggak lucu laban Kasim. ini lah. Apa Nora? Laban jangan ganggu. Aku Kasim, kau minta data sama aku ya. Kau minta data Mana mana? ayatnya? Mana Iya, ayatnya? diam Kasim ya. Roma Ya, pasal 1 makanya nomor diam 3. dulu kau kepala botak. Tentang Apa, Nora? anaknya. Bisa Diam dulu tengok Kasim, kami kau di memang sini. nggak ada adab. Kasim Kasim, pantas kau murtad loh. Mereka kira Pak belajar Laban ini pun kristologi kayak itu. gini loh. Pak Laban saya ngomong sama Kasim. Pak Laban jangan potong. Mengganggu diskusi. Kenapa? Takut saya berikan data. Kasim baca dulu. Baca dulu Kasim. Kasim kau baca ini. Roma pasal 1 nomor 3 baca ini. Baca. Tentang anaknya. Ini siapa ini? Anaknya ini. Ya Yesus. Siapa ini? Nah, Yesus. yang menurut daging diperanakan artinya apa Kasim? Diperanakan. Ya menurut daging Apa artinya diperanakan diperanakan? dari keturunan. Ya diperanakan itu artinya apa? Ya dilahirkan. Dilahirkan dari keturunan Daud. Kau tengok arti keturunan ini bahasa apa ini Iya, pakai? betul. Dari apa kata? Nah, dari apa? Dari keturunan itu bahasa aslinya apa Kasim? Keturunan ya gen dari gen. Ini apa ini? Apa itu? Apa Spermatozoa. ini? Iya, keturunan. Pintar Kasim. Ya udah berarti dia dari sperma keturunan Daud ya. Pintar kau Kasim. Tapi nggak usah lah kau balik ke Islam ya. Soalnya kau agak longur-longornya sedikit. Longrok Ya. deh. Tetap jadi Kristen aja. Tinggalkan di sana itu kok Iya, ayatnya jadi itu satu. seks gitu. Diam dulu. Aku Nabi kasih sehari data. 11 istri Roma digasak. pasal 1 nomor 3. Mentah, datamu Apa mentah. kau bilang Kasim? Tunggu. Iro itu apa kau bilang? Digasak. Tuhan kau yang memberikan bini orang kepada Daud loh, digasak loh sama Daud. Ketika Daud Kamu menggasak bini mentah. orang tanpa sepengetahuan Tuhan kau marah. Lalu diambil bini-bininya, lalu diprot-prot sama anaknya Daud. Tuhan kau kok kayak gitu. Iya, Ngeri penjelasan kan datamu itu mentah. Yaudah Gitu kau loh. jelaskan lah. Kau punya. Yaudah jelaskan. Roma 1:3 Ya, itu coba kau maksudnya buka apa? ayat tadi. Ayat tadi kau Yaudah, buka. yuk. Yang baru Jelaskan ya. Ya, kau jelaskan sama aku ya. Aku Nah. ingin tahu nih gimana cara menjelaskannya nih. Coba. Bunda, saya turun dulu ya Bunda, abang-abang, terima kasih. Iya, yang menurut daging tadi Nah, baca. tentang anaknya yang menurut daging diperanakan oleh keturunan Daud. Nah, kata keturunan itu pakai apa? Kata Oke. keturunan itu menggunakan Sebentar bahasa asli dulu, apa? Sebentar dulu. Ini apa ini? Iya, keturunan Daud ini kan ada 2. Yusuf dan Maria. Nah, ya kau tunjukkan kalau Daud itu punya sisilah, Maria punya Ya sisilah sampai ke sudah. Daud. Ya mana Menurut bukti kalau si Maria punya sisilah sampai ke Daud? Mana buktinya? Yang ada di situ Yusuf dua-duanya. Di Lukas Yusuf, di Matius Perlu kamu Yusuf. pertanyakan. Semua orang Israel itu keturunan Daud. Tunjukkan sama aku kalau Maria itu Jawab Daud ya. itu semua orang Israel keturunan Daud. Nenek moyang kau yang ngajarin kayak gitu. Orang Israel itu ada 12 suku, hantu. Jangan berbicara zaman Daud itu sekarang. enggak semuanya, enggak 12 suku itu nenek moyangnya si Daud. Apalah kau ini? Hantu belau. Bani Israel itu 12 suku. Namanya nasi Israel 12 orang. Jadi dia Si Daud itu dipahami nenek moyang bukan cuma dari satu, sisi nggak mungkin Yusuf, 12-12-nya. secara daging. Sejak kapan seluruh Bani Israel itu nenek moyangnya semuanya Daud? Kok belajar di mana kau? Itulah yang dikatakan Izin sedikit Yohanes. Uni. Sebentar dulu Hiro. Pantaslah kau sesat. Hiro, sebentar. Sawah. Halo, Capek ngomong kok, patah. Bentar juga. dulu. Ya, agama apa, Bang? Diam dulu, Hiro. Islam. Iya, Bang, kami naikkan yang Kristen dulu. Bapak Peda.
Bapak Peda. Bapak Peda. Bapak Peda. Halo. Bapak Peda. Brand? Ya, ya. Halo, Brand. Iya. Ya, agama apa, Bang? Agama Agama apa? Kristen. Ya, sebentar ya, izin ya, Bang ya. Beatrix. 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 Kak Beatrix. Halo. Saya Jadi Nora, saya saya tahu kau kebenaran. Kau tidak pernah menemukan kebenaran kau. Ya lanjut. Ini Bang Brand Kristen apa, Bang? Ya Kristen lah. Yang penting itu Kristen apa? Katolika, Yang penting Protestan kah gitu loh, ajaran Bang. agama kami benar itu. Mau agama apapun banyak itu. Satu orang yang kecampur pula. Sekarang begini loh. Gitu Iya, udah namanya sebentar agama. dulu, Bang. Sebentar ya, sabar, izin dulu, Bang. Budiman. Ya. Ya, selamat siang, Bang. Agama apa, Bang? Oh, Kristen saya Kristen. Kak, Ya. bentar Kak ya. Oke. Aku bentar Kak. Oke. Aduh. Ini kena terus. Ya, izin sebentar dulu ya, Bang. Sebentar. Jangan juga membangkitkan dulu apa. Saya lagi mode kalem. Ya, saya naikkan dulu yang lain. Sebentar, saya menaikkan dulu yang lain biar tidak apa. Mana nih Uni? Bang Budiman, Kristen apa, Bang? Protestan. Protestan, oke. Songo telu. Assalamualaikum, saya dari Islam. Gini aja, dasar kamu Iya. Kristen itu ajaran sesat dari mana? Dasarnya apa? Dari mana? Alasannya apa? Coba dulu terangkan dulu. Iya. Sabarlah dulu. Iya, ampun, katanya ajaran kasih. Enggak. Dengar dulu, kau kan orang Batak, aku juga orang Batak. Dulu kita. Enggak penting itu kau orang Batak enggak peduli ini tentang agama. Kau orang mana pun enggak penting itu. Iya, intinya ini orang Batak. Enggak penting itu, enggak penting. Sabarlah. Saya naikkan dulu yang lain. Kalian kenapa sih? Iyalah, keberatan kami. Agama kami aja yang sesat. Sabarlah dulu. Ya, sebentar ya. Saya ini orang baik loh. Baik kali saya. Andilau. Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, warahmatullahi kami utamakan dulu yang Iya. Kristen, Bang ya, sebentar. Oke, makasih. Bapak Peda. Bapak Peda. Bapak Peda. Bapak Peda. Loh. Kalian yang mandi. Ntar saya lihat dulu ini udah naik belum. Karena Uni ini narasumber. Kalau memang belum naik baru saya apakan kalian. Ya. Jadi gimana? Siapa yang mau duluan sama saya? Halo, Siapa yang mau duluan sama saya? Iya, satu dulu ngomong satu. Iya. Iya. Apria, sebentar. Agama apa? Oke, sebentar kasih informasi Hero itu barusan menghujat di Long Blender, ngakunya dari Papua, ternyata di orang Medan turunkan dia, penghujat itu. Terima kasih. Oke. Penghujatnya di mana? Ayo kita bicarakan. Penghujatnya di mana? Sebentar dulu. Oke. Hujatannya di mana, Apri? Sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu, Bang. Uni kemana sih, Uni? Uni lagi buat akun ya? Oke. Siapa yang mau sama saya duluan? Siapa yang mau sama saya duluan? Iya, Bang Budiman? Jelaskan dulu. Oh iya ya, udah. Oh, Bang Budiman ya. Sebentar ya, Bang Hiro ya. Di mute dulu. Tunggu Uni masuk baru silakan nanti berdiskusi sama Uni. Ya itu yang saya pertanyakan tadi, dasar dan alasan kamu Iya. Kristen itu ajaran sesat dari mana? Abang dulu belajar bahasa Indonesia enggak? Enggak usah kau tanya di situ, enggak usah. Yang penting kau pertanyakan ini bukan jawab. Iya.
Nggak usah berkembang biak kemana-mana pertanyaanmu. Nah, ini aku pertanyakan, kau jawab udah. Ya, kan mau dijawab ini, Bang. Kristen ajaran, coba baca dulu lagi, Bang. Kristen ajaran sesat. Iya. Jangan dikurangi dong. Janganlah. Coba ulang lagi, Bang. Udah arah tulisan ini yang penting kita udah sama-sama tahu. Coba jelaskan itu aja. Coba baca, Bang. Kristen Ajaran sesat. ya, selanjutnya. Udah jelaskan aja, jelaskan. Gak usah kau framing, gak usah ini kemana-mana. Apa gitu loh. Loh. Jelaskan dulu. Bang Budiman jangan Dasar kamu dan alasannya apa? Yang lain mute. Kalian ini suka kali perempuan, Pak. Iya, sabar. Sekarang begini. Iya, saya sama Bang Budiman. Iya. Kalian kok bertanya, Kristen ajaran sesat kah? Nah, menurut Kristen kan pasti tidak. Tapi kalau menurut saya memang sesat lah. Memang sesat lah. Iya, kasih dasar kamu. Menurut kamu itu sesat, dasarnya dari mana dan alasannya apa? Sekarang saya sedikit sama Pak Budiman, tolong yang lain diam dulu. Sekarang saya tanya Pak Budiman. Pak Budiman, Tuhannya namanya siapa? Yesus. Yesus. Yesus manusia atau Tuhan? Tidak penting manusia atau Tuhan, yang penting Tuhan saya Yesus. Oke. Pak, coba Pak Budiman terangkan sama saya arti di dalam Yohanes 17. Saya punya kitab loh. Karena saya kalau berdiskusi sama Kristen, saya harus ada kitabnya biar jangan ada penghujatan. Yohanes 17 nomor 3. Ini kan Coba perkataan bacakan. Yesus. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, biar Pak Budiman menunjukkan bahwa Kristen bukan ajaran sesat. Pertanyaan saya, dari Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan, menurut Yesus mengatakan siapakah Tuhan yang benar, dan menurut Yesus, siapakah Yesus itu? Silakan. Menurut versi Alkitab, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Anak. Bagaimana Karena saya itu- bilang kau sesat? Inilah yang namanya sesat. Yesus mengatakan begini, hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus mengatakan Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang benar, dan Yesus itu adalah utusan. Bagaimana nggak sesat ini, Kristen? Loh, itu menurut kamu, menurut Alkitab Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Anak, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah utusan. Utusan. Enak kali kok banyak kali jawaban Yesus. Kau pikir Yesus apa? Yesus itu maha segala-galanya. Apa mas segala-galanya? Yesus itu nggak bisa kau pikirkan, nggak bisa, bukan seperti yang kau bayangkan, bukan. Oke. Bukan seperti yang ada. Sekarang saya bukan tanya. Seperti yang ada, bukan Saya seperti yang tanya, ada ya, di dalam otak kamu. Oke. Sekarang saya tanya sama Pak Budiman, ya. Ah. Pak Budiman, kira-kira yang metong di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Manusia. Jadi bukan Tuhan. Manusia dan Tuhan itu pada saat dia Yesus yang mati di kayu salib. di dalam manusia. Iya, mati di kayu salib. Di dalam manusia itu ada Tuhan. Yaitu secara manusianya itu namanya Yesus. Kalau secara Tuhannya namanya? Ya Tuhan. Nggak ada kata lain, Tuhan. Siapa nama Tuhan kamu? Sebentar dulu Hiro, kalau tidak saya turunkan kamu. Siapa nama Tuhan kamu, Pak Budiman? Tuhan saya Tuhan, tidak punya nama lain, tidak punya. Nggak ada nama lain. Jadi Bapak itu siapa? Parah ya, debat-debat Kristen ini. Gak sanggup menjawab pertanyaan dari Muslim, ujung-ujungnya menghujat. Aduh, parah benar. Untung keilmuan Bunda Nora sama Uniripa ini sangat mumpuni ya. Ini semua debat oten ini mental semuanya guys. Jangan lupa di-share ya teman-teman dosen debat lintas agama.
Ya, channel ini Jaya Dito. Firman-firman Tuhan yang berada di dalam kemanusiaan Yesus. Oke. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Jadi berapa Tuhannya? Tetap menjadi satu. Jadi Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ini kira-kira ada berapa nih, Pak? Tetap jadi satu itu. Tetap jadi satu. Bapak dulu sekolah tamat apa enggak sih, Pak? Udah nggak usah pakai akal. Kalau menang ke... Nggak usah pakai akal. Sekarang ya. Jadi Bapak nggak ada akal. Bapak nggak ada akal. Sekarang. Diam dulu. Akal Bapak nggak ada sama sekali. Diam dulu. Sekarang kamu ciptaan Tuhan enggak? Ciptaan dulu kamu. Ya, kamu saya ciptaan Tuhan. Punya keterbatasan enggak? Siapa yang menggunakan keterbatasan? Kamu diciptakan Tuhan punya keterbatasan enggak? Punya dong. Nah, sementara Tuhan tidak punya keterbatasan. Betul. Bagaimana mungkin orang yang punya keterbatasan memikirkan yang tidak terbatas? Itulah di dalam percakapan. Oke. Jadi Yesus manusia atau bukan? Kok bolak-balik kau tanya, dari tadi bolak-balik itu aja kau tanya. Yesus mempunyai keterbatasan bukan? Tidak. Jadi Buktinya, pada waktu Yesus dilahirkan, dia langsung besar. Kenapa aku bilang dasar saya Yesus punya keterbatasan? Kenapa aku bilang? Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa berjalan di atas air. Iya. Sebelum Yesus membangkitkan orang mati, apa bedanya dengan Elia dan Ilyas? Saya tanya, Elia membangkitkan orang mati bukan? Ya. Ya. Jadi apa bedanya Yesus dengan Elia? Ada perbedaannya. Elia tetap manusia biasa walaupun membangkitkan orang mati. Yesus tidak. Oke. Pada waktu Elia naik ke atas, apakah dia mati? Pertanyaanmu aneh yang bisa ini masih aneh, Pak. Sekarang gini. Aneh, Pak Budi. Elia bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Pertanyaan saya, apakah Elia ketika naik ke atas ke langit dia harus mati atau tidak? Lah matilah. Aduh, Pak, Bapak nggak tahu kitab Bapak ya? Bahwa Nabi Elia lah salah satu nabi yang tidak mati tetapi sudah terangkat ke atas, Pak. Kok Bapak nggak tahu sih? Ih, malu. Sekarang kutanya, Yesus itu pada waktu sebelum dia naik ke atas ke sorga, kata kalian, dia harus mati atau tidak? Dia kan mati, bangkit lagi, hidup lagi. Jadi lebih hebat mana Pak Budiman? Lebih hebat Elia apa Yesus? Elia bisa membangkitkan orang mati, tidak perlu metong dulu dia. Dia hidup naik ke atas. Ya, Yesus harus metong dulu, baru dia bisa naik. Itu lebih hebat mana? Ayo Pak Budi. Yesus. Kalau saya pilih Yesus kenapa? Kita saya memilih Yesus. Saya mewakili pribadi saya ini. Apa pribadimu? Berapa pribadimu? Saya tetap memilih Yesus. Loh, lebih hebat, berarti lebih hebat Yesus. Ya. Oh, oke. Saya terima kalau lebih hebat Yesus. Sekarang pertanyaan saya. Apakah mungkin Tuhan bisa mati? Itu kan yang mati manusia manusianya. Jadi tunggu dulu. Jadi waktu Yesus mati, yang mati bukan Tuhannya, tetapi manusianya. Manusianya yang mati, iya. Oke. Jadi waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, dia Tuhan atau bukan? Tarik napas Pak Budiman. Kau pertanyaanmu enggak. Sekarang kau nanya yang aneh-aneh ini dunia. Saya nggak nanya yang aneh. Tadi Pak Budiman mengatakan yang mentong di kayu salib itu bukan Tuhan, melainkan kemanusiaannya. Oke, saya terima. Saya ikuti.
Nah, pada waktu Yesus ditangkap tentara Romawi, apakah di situ Yesus sudah jadi Tuhan atau belum? Sudah mencari Tuhan dia, tapi hakikat jadi manusia. Oke, jadi yang ditangkap tentara Romawi manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Tanya lagi apa lagi tanya? Tuhan, bagi saya Tuhan. Jadi, tapi katamu tadi Yesus itu Tuhan, Tuhan itu maha segalanya. Jadi pada waktu dia ditangkap tentara Romawi, kenapa dia tidak bisa melawan? Jadi lemah gitu. Jadi lemah gitu. Enggak. Karena Tuhan itu maha tinggi, maha segala-galanya. Akhirnya dia merendahkan diri. Jadi Tuhan gitu kamu, loh. tunggu dulu. Jadi Tuhan kamu waktu ditangkap tentara Romawi, Tuhan kamu maha lemah di situ. Enggak, dia karena apa? Tadi dia berbuat tadi kata kau dia lemah. Saya tanya, yang ditangkap oleh tentara Romawi itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti Tuhan kamu maha lemah. Itu terjadi karena dosa-dosa manusia. Memang dia harus Saya dibunuh. bertanya, yang ditangkap tentara Romawi itu kan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa melawan? Bukankah Tuhan itu yang menciptakan manusia juga? Betul kan? Tuhan itu kan bisa menjadi makhluk lemah, bisa menjadi makhluk bisa bagaimana mungkin Pak Budiman? Yang namanya Tuhan kau sandangkan sifatnya salah satunya adalah maha lemah. Kemana otakmu? Loh, karena dia terlalu tinggi, maha tinggi, jadi dia larinya mengalami harus maha rendah. Jadi dia jadi apa? Bisa melakukan maha rendah juga. Bukan dia bisa hanya melakukan maha tinggi, maha rendah pun dia bisa lakukan. Gitu loh. Allahu Akbar. Itulah makanya. Bapak sekolah tamat di mana, Pak? Nggak usah kau tanya itu. Nggak usah kau tanya itu. Itulah, nggak usah kau tanya itu. Gak penting itu. Maksud saya gini. Oke, nggak apa-apa. Itu masa sekarang-sekarangnya kan? Oh iya. Sudah. Jadi waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu sudah jadi Tuhan. Tes. Ya, diam dulu lah. Kalau masuk itu pakai sopan. Ya, waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu udah jadi Tuhan. Belum. Kalau itu belum. Jadi waktu Yesus mulai bayi itu bukan Tuhan? Belum. Jadi sejak kapan dia jadi Tuhan? Itu semenjak dia bernubuat bisa menghidupkan orang mati. Bukan bernubuat loh, Pak. 5 roti menjadi itu melakukan mukjizat, Pak. Bapak aja nggak tahu apa arti nubuat. Nubuat itu bukan melakukan mukjizat, Pak. Gimana sih? Aduh, sengklek juga ternyata otak Bapak ini, Bah. Jadi Pak Budiman, dia bisa melakukan keajaiban. Oke. Jadi Pak Budiman mengatakan Yesus pada waktu dilahirkan Bunda Maria bukan Tuhan. Bukan. Ya. Yesus menjadi Tuhan ketika dia membuat mukjizat. Ya. Berarti ketika dia membuat mukjizat berarti kan masih hidup nih. Ya kan? Jadi di situ dia sudah jadi Tuhan. Nah, ketika dia mati di kayu salib, yang mati ini Tuhan atau manusia? Manusianya, tapi Tuhan yang ada di dalam hakikat manusianya itu hidup. Kau bilang tadi Tuhan, cemas. Iya, karena secara kedagingan dia ini nggak konsisten lah, nggak boleh lah kayak begitu. Kau ini berdusta namanya. Itu kan perasaanmu aja. Karena ini loh, masalah gini. Ini kau ini gimana ya? Pertanyaan yang ini semuanya, yang apa? Yang membelitkan semuanya gitu. Bunda, yang lainnya aja ngomong Bunda ini kurang paham ini Bunda. Yang lainnya aja lah. Pokoknya nggak paham, cuma berbelit gitu loh. Enggak, yang paham aja lah, yang paham nanti. Sebentar dulu. Pak Budiman, kau dikatakan tidak paham kau tentang Kristen, kau mau Pak Budiman. Yang intinya gini aja lah, yang intinya nggak bisa. Masa kau mengatakan Yesus waktu lahir bukan Tuhan? Dasar kau udah penghujatan kau itu. Kan kata Yesus sebelum Abraham jadi aku sudah ada.
Kan berarti Yesus sudah jadi Tuhan kian. Tapi kau mengatakan Yesus bukan Tuhan waktu mulai dia bayi. Kau nggak boleh kayak gitu Pak Budiman. Coba minta maaf dulu Pak sama Kristen. Minta maaf dulu Pak. Enggak apa-apa, ganti diskusi dulu. Ganti diskusi dulu. Minta maaf dulu Kak. Minta maaf. Namanya sama-sama belajar, ganti diskusi dulu. Bersama-sama belajar ini. Yang paham aja. Ini sama belajar. Ganti diskusi dulu. Coba. Bisa dengarkan dulu. Sebentar. Ya. Sebentar, diam dulu. Ya, sebentar. Saya sapa dulu. Pak Daniel, selamat Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Pak Daniel ini pendeta ya? Iya, Masya Allah. Pendeta di gereja mana Pak Daniel kalau boleh tahu? salah satu gereja di Indonesia inilah. Ya, maksud saya itu denom Pak Daniel itu apa? Karismatika atau GPDI? Karismatik. Oh, berarti GBI. Iya, semacam itu lah. Ya, GBI Mawar Saron, bukan? Bukan. Oke, Masya Allah. Jadi di sini sebentar, saya sapa dulu. Uni, monitor. Uni Rifa. Sebentar ya, Pak Daniel. Saya di sini menghargai pendeta ya. Jadi tolong para jemaat-jemaatnya dikondusifkan dulu emosi-emosinya ya. Oke, saya izin Bang Bren, Bang Hirohito, Bang Saragi. Saya izin dulu ada pendeta kalian di sini Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Mau bertanya apa atau mau menanggapi saya atau kita bahas Kristen ajaran sesat kah? Silakan. Enggak, tadi menarik aja kalau sampaikan tadi. Kalau kita bicara tentang iman Kristen itu jauh melampaui dari apa yang diyakini oleh umat Muslim. Dasarnya, sumbernya juga sudah sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita cuma hanya mencari sesuatu harus titik yang tidak ada titik temunya, itu akan absurd gitu. Jadi jangan melampaui dari apa yang kita tidak pahami. Saya jujur memang saya tidak terlalu tahu ajaran Islam itu seperti apa. Tetapi bagi saya ajaran Kristen itu bagi saya adalah sesuatu yang harus saya yakini. Nah, kalau masalah dogma Tritunggal itu sesuatu hal yang sudah absolut bagi umat Kristen, begitu. Jadi kalau umat Islam juga memaksakan untuk mengerti pemahaman Tritunggal, itu sulit untuk bagi saudara Muslim, karena kami meyakini karena hikmat yang datangnya dari Tuhan itu bukan mutlak dari sepenuhnya dari pengertian akal budi manusia, tetapi juga ada ilham atau ada kontribusi daripada Roh Kudus yang memberikan hikmat. Begitu buat siapa Ibu Nora ya. Oke. Ya, itu tanggapan ya. Ya, saya tanggapi ya, Pak. Ya. Konsep Tritunggal yang Pak diajarkan oleh bapak-bapak gereja kepada Pak gereja. Oke, silakan Uni. Ya. Salam kenal Pak Daniel. Sebelumnya salam kenal, nama saya Rifa. Ya. Saya biasa berperilaku kalau dalam ranah dialektika ini tergantung siapa yang saya hadapi, Pak. Saya akan sangat respect dengan para akademisi. Dan saya sangat menghargai orang yang memang berbicara, memang menggunakan literasi ilmiah ya Pak. Nah, apa yang saya lakukan di sini adalah mencoba menunjukkan beginilah cara kalau mengimani Kristen itu sola scriptura berdasarkan terjemahan. Itu yang saya lakukan. Nah, kalau kita mau menggunakan metode hermeneutik di sini, saya akan sangat senang sekali Pak. Saya justru ingin tahu bagaimana cara kalian memahami, dasar apa kalian memahami kitab kalian seperti yang kalian imani. Ketika Anda menjelaskan bahwa bagi kalian iman Kristen Tritunggal itu absolut, itu tidak ada masalah Pak. Kita tidak mempermasalahkan itu hak kalian sebagai umat beragama, oke? Tapi kita bicara konteksnya adalah akademik Pak. Akademik, ya, critical thinking. Mau tanya kepada saya belum selesai. Nanti saya kasih Bapak kesempatan. Silakan. Nah, jadi Bapak pahami konteks diskusi ini adalah ilmiah dan kita konsisten. Ada pembahasan agama ini tidak semua bisa ilmiah memang. Tapi ketika kita membahas sesuatu yang memang bukan ranah kita, maka jangan membuat argumen yang tidak ada. Ya, jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dan jangan menceritakan angan-angan dan cita-cita, Pak.
Ya. Jadi kalau mau diskusi dengan saya, ya, saya minta kalian berdata, dalil, lalu jelaskan. Kalau tidak berdalil, ya saya pikir nggak usah. Mending saya yang ngejelasin, saya lebih paham, Pak. Ya, silakan, Pak. Iya, maksudnya begini, yang mau di akademisinya apa? Kalau kita mau Baik. bicara Tuhan itu sendiri, menurut Uni sendiri, apakah Allah itu bisa diakademisikan? Ya, baik. Tuhan, pemahaman tentang Tuhan itu bisa, Pak, dipahami dengan cara ilmiah. Apa ilmiah? Ilmu yang menggunakan metode-metode. Salah satu cara memahami Tuhan itu dengan apa, Pak? Menggunakan common sense, yaitu rasionalitas, Pak. Dan memahami Tuhan itu, Pak, secara ilmiah, saya katakan sekali lagi, menggunakan metode-metode, menjelaskannya menggunakan metode. Maka itu yang kita kemukakan, Pak, dalam ranah akademik. Nah, Tuhan itu sendiri itu transenden. Sebentar. Yang kita bahas di sini adalah sesuatu yang tidak transenden. Siapa? Yesus. Yesus itu bukan transenden, Pak. Yesus itu tokoh sejarah, tokoh peradaban. Ya, itu yang saya tuntut keilmiahannya. Saya sebagai umat Islam menyatakan dia 100% manusia. Bahkan saya bisa tunjukkan data dia anak hasil hubungan badan antara Yusuf dengan Maria. Hasil sperma. Itu ilmiah, data saya akurat. Itu bahkan dari kitab kalian, pakai teks asli, pendekatan linguistik. Nah, sekarang saya tantang kalian untuk membuktikan secara ilmiah kalau Yesus itu anak bukan dari rahim dari sperma Yusuf. Ya, saya minta waktu 3 menit buka-buka data. Bapak silakan bernarasi, saya dengarkan. Ini maksudnya Uni tadi bilang bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah hubungan sperma antara Yusuf dan Maria. Dalilnya mana? Halo, Uni? Uni? Mana Uni? Uni? Sebentar ya. Sebentar ya Pak Daniel ya. Bentar, mungkin ada apa beliau. Bentar, saya tukar wifi dulu, bentar, tukar wifi dulu. Oke. Namridus aronamis. Ini agama apa, Bang? Bang Namri? Bang? Oke. Pak Daniel? Ya. Pak Daniel? Ya. Saya mau dengar narasi Bapak. Metode ilmiah yang Bapak pahami. Saya tidak ada bermaksud apa tadi dengan singgah di forum ini, tapi tadi ada statement daripada Uni mengatakan bahwa Yesus itu, saya bisa buktikan bahwa Yesus itu adalah hasil hubungan sperma antara Yusuf dan Maria. Dalilnya dari mana? Roma 1 pasal 3, Roma pasal 1 nomor 3. Silakan Bapak buka dulu. Bapak baca dulu, Bapak pelajari dulu, baru Bapak sanggah saya. Nanti baru saya jelaskan apa yang saya pahami dari ayat itu. 1 nomor 3. 1 pasal 1 nomor 3. Roma 1 ayat 3. Saya bacakan. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Apakah narasi yang ini membuktikan bahwa itu adalah hasil sperma dan hasil daripada sperma? Betul, karena betul. Karena kata keturunan itu bahasa aslinya spermatos, Pak. Bapak cross check bahasa Yunaninya, Pak. Jadi kalau spermatos itu anggapan dari kan kapok nggak tuh, makanya jangan macam-macam sama dua muslimah ini. Mereka ini paham Bible ya, di samping mereka ini ngerti dan pakarnya Al-Quran dan hadis. Mereka ini berdua ini pakar-pakar Bible juga, semua ayat yang ada di dalam Bible mereka paham, mereka ngerti. Apalagi Uniripa, udah sangat mumpuni ini. Uniripa udah nggak ada lawan, pendeta mana sih yang tahu melawan Uniripa? Nggak ada. Nggak ada. Ini benar-benar ya, perempuan-perempuan ini Masya Allah ya. Masya Allah keilmuannya sangat mumpuni ya. Jangan lupa teman-teman dosen debat lintas agama, di-share video ini biar semakin mempesona. Anak kandung, bukan anak tiri, anak angkat. Nggak ada kaitan anak tiri dan anak angkat pakai sperma, Pak. Yang namanya pakai sperma itu ada kaitan sperma, Pak. Ada kaitan air mani, benih, bibit, keturunan.
Itulah yang maksud saya Uni, supaya Uni juga paham kalau kita tentang manusia. Tetapi kalau kita bicara tentang keilahian Yesus, kita juga harus masuk dalam konteks keilahian. Jadi jangan jangan membagi hal yang tidak saya bahas. Saya tolong tunjukkan kepada saya ada Yesus, Pak, ada Yesus yang tidak manusia. Tahu paham Kristen, jangan berbicara tentang Kristen. Biar orang Kristen berbicara tentang Kristennya sendiri. Kan Bapak saya suruh bicara di sini loh. Pak, Bapak bilang kami tidak paham. Saya terima tuduhan Bapak, bilang saya nggak paham. Wajar nggak kalau saya bertanya kepada orang yang merasa lebih paham sebagai Anda, orang Kristen? Wajar nggak saya bertanya di sini? Nah, sekarang begini, Uni, kalau kita juga bicara, kalau kita sudah bicara, tadi kan kita udah ngomong, kalau bicara soal keimanan Kristen, itu mutlak tentang ketritunggalan. Waduh, kalau Anda tidak paham, Pak, kalau tidak Anda paham, Bapak nih kemana-mana ini lo kok ngomong Tritunggal, yang dibahas itu Yesus itu anak hasil hubungan badan, kok malah bahas Tritunggal? Nah, sekarang kan mana Bapak ini? Uni tadi bilang yang saya bahas itu Yesus sebagai ayat 18. Sekarang gini dulu, Anda bicara tentang kemanusiaan Yesus, kami terima. Tapi kalau bicara berarti nggak terbantah ya, Yesus, berarti nggak terbantahkan ya. Yesus itu tidak bisa dibedakan antara manusia ilahi dan manusia jasmaninya, karena memang kedua-duanya ada di dalam diri Yesus. Ya udah, apa Yesus yang ilahi, Pak? Apanya Yesus yang ilahi? Silakan jawab. Yesus itu adalah Allah yang diimani oleh Yesus, oleh orang Kristen. Berarti yang dilahirkan dari rahim Maria itu Allah. Sekarang gini, Uni, kenapa saya mengkonfirmasi langsung lari-lari gitu loh. Mutar-mutar Pak kita. Saya jadi buang waktu. Saya haus sekali tentang ilmu. Bapak kasih saya bukan ilmu tapi tipu-tipu. Saya mau tanya dulu sebelum saya jawab. Uni memiliki keyakinan dikotomi atau trikotomi? Pak, dikotomi, trikotomi kaitannya dengan diskusi kita apa? Bapak mau membagi Tuhan Bapak. Pak, Tuhan itu bisa nggak ditikotomikan? Sekarang gini, saya tanya. Bisa nggak Tuhan itu didikotomikan? Bisa. Kita bicara Tuhan kok malah bisa. Oke, tunjukkan sama saya ada penjabaran dikotomi Tuhan dalam kitab Bapak. Sekarang gini dulu. Tahu ini orang nih. Sekarang gini Uni sekarang makanya saya tanya dulu, Uni orang yang percaya dikotomi atau trikotomi? Pak, dikotomi dan trikotomi itu tidak bisa disematkan kepada Tuhan karena kami berkeyakinan bahwa Allah itu itu keyakinan Anda. Nah, Bapak kan tanya saya gimana? Ya apa nih orang ini tanya saya kok. Nanya saya tapi kok malah menolak. Gimana sih? Saya loh tadi. Pak, saya menjawab pertanyaan Bapak, Uni berkeyakinan trikotomi. Kalau berkaitan dengan Tuhan, nggak ada Tuhan itu bisa ditrikotomi dan dikotomikan, Pak. Saya tanya dari Uni loh, dari Uni sendiri sebagai manusia. Saya sebagai manusia adalah bukan cuma 3, Pak. Jangan trikotomi. Ngapain kok trikotomi? Saya ini terdiri dari rambut, bulu, ketiak, kelamin. Jadi apa? Manusia, tubuh dan roh. Tentang manusia itu, coba kan tunjukkan kepada saya bahwa manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan roh. Siapa yang ilmuwan mana yang bilang begitu? Loh, itu makanya ya trikotomi lah, tanya di Google juga bisa kok itu trikotomi itu apa manusia. Pak, sejak kapan manusia itu hanya terbatas dari tubuh, jiwa dan roh? Sejak kapan? Berarti manusia nggak punya sifat? Kita nggak punya sifat berarti? Sekarang sifat itu di mana? Sifat itu di mana? Sifat di mana? Jiwa di mana? Roh di mana? Di jiwa. Ya, tunjukkan sama saya kaidah ilmu apa yang mengatakan sifat itu ada di jiwa. Tunjuk. Wah, udah terlalu kuliah dulu. Uni, kuliah. Ya, tunjukkan sama saya, ajarkan saya materi kuliah yang membahas bahwa sifat itu ada dalam ranah jiwa. Uni, Bapak kalau tahu tidak tentang ilmu? Tunjukkan sama saya. Saya nggak suka kalau kayak gini nih. Ilmu dong, jangan kebohongan lah di hadapan saya. Tunjukkan sama saya bahwa ada kaidah ilmu yang mengatakan bahwa sifat itu adanya di jiwa. Uni percaya ada Uni manusia atau punya roh dan punya manusia kan? Pak, kalau saya bilang saya Tuhan, kenapa Pak? Apa pertanyaan Bapak ini kaitannya dengan diskusi kita, Pak? Sekarang Bapak bicara tentang manusia atau tentang Tuhan? Kalau kita bicara tentang Tuhan, bawakan esensi teologi dan kristologi. Kalau Bapak bicara tentang saya, Bapak apa kapasitasnya? Dokter, Bapak? Bagian medis, Bapak? Psikologi, ranah Bapak? Berikan ilmu ke saya. Jangan dusta depan saya. Jangan dusta, Pak. Jangan takiyah. Bukan. Apa sih tadi ini jelas? Gimana sih? Kan mau bicara tentang Tritunggal, tentang Tuhan Yesus. Coba definisikan Tritunggal. Udah. Bapak sekarang hak Bapak menjelaskan Tritunggal. Saya mute 2 menit. Jelaskan sejarah Tritunggal, dasarnya dalam kitab Bapak dan apa arti dan definisinya. Tritunggal itu udah Pak.
Kristen yang Saya minta menyatakan Bapak jelaskan nih bahwa gimana Allah sih ini adalah orang. satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang sama dalam esensi kekuatan dan kemuliaan, tetapi memiliki peran yang berbeda dalam karya Allah terhadap dunia. Dasar Alkitab Tritunggal itu yaitu kesatuan Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, yang dipakai Elohim. Kata kita, Yesaya 45 ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Dan Kristen menegaskan bahwa Allah itu Esa, tetapi keesaannya itu mencakup 3 pribadi. Keilahian setiap pribadi, Bapa sebagai Allah. Dalam Matius 6 ayat 9 dikatakan Bapa kami yang di sorga. Anak sebagai Allah. Yohanes 11 ayat 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Kolose pasal 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Nah, kemudian Roh Kudus sebagai Allah, Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13 mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ketiga pribadi Tritunggal disebut bersama-sama dengan status yang setara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi penjelasan sederhananya, Bapa itu pencipta yang berdaulat, penuh kasih, dan memerlukan ciptaan. Anak adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Roh Kudus adalah kehadiran Allah yang bekerja dalam hati manusia yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Begitu, Uni. Dah? Ya. Saya mau bongkar pendusta di Qomal Islam, yaitu Bapak. Bapak membohongi kami umat Islam, ya. Kedustaan Bapak saya bongkar dari data yang dibawakan oleh seorang pengajar Bible bernama Ibu Rita Wahyu. Ya, Bapak mengatakan bahwa Tritunggal itu ada dalam kitab Kejadian. Itu sangat dusta yang luar biasa, ditentang oleh seluruh bangsa Yahudi dan juga beberapa orang Kristen yang terpelajar. Di antaranya Bu Rita Wahyu, ya. Ibu Rita Wahyu menjelaskan kepada kita tadi kata Elohim yang Bapak bilang itu jamak secara personal. Ini luar biasa penipu, ya, penipuan ini, ya. Nih. Rabi Sadia Gaon adalah orang yang mengajarkan, ini Rabi loh, ya, Rabi yang mengajarkan terkait tentang apa yang dimaksud dengan Elohim dalam bentuk plural, ya. Elohim adalah bentuk plural dari kata Ibrani Elohim, ya, Eloha, Eloah, noun singular. Sedangkan noun singular adalah bentuk konstruk dari Eloah atau Elohim yang ditunjuk kepada sang pencipta yang esa sebagai plural apa, Pak? Plural of majesty, Pak, bukan plural secara personal, Pak. Jangan tipu kami ya, Pak, ya. Mohon maaf, Pak, saya ini belajar, Pak, saya mahasiswi, ya. Nah, El means power. Elohim as a plural of majesty means superior power. Bukan Tuhan banyak, Pak. Bukan Tuhan jamak, Pak. Ini yang ngajarin Kristen sendiri, Pak. Bapak yang lebih pintar atau dia, Bapak uji kemampuan lah sama Bu Rita Wahyu secara bahasa loh, linguistik loh. Saya pakai pendekatan linguistik, ilmiah ya, Pak. Ini ilmu loh, ya. Karena El bermakna kekuatan, Elohim sebagai bentuk jamak keagungan berarti kekuatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini kekuatan tertinggi. Hal tersebut berbeda dengan Elohim akhirim yang bukan dewa lain tetapi kekuatan lain. Oke? Ini pakai kaidah bahasa, Pak. Ini pembelajar. Ini yang saya kasih kepada jemaat di bawah yang nonton ini ilmu loh, bukan omong kosong. Bapak tadi tuh omong kosong. Sejak kapan dalam kitab Kejadian siapa satu scholar yang mengatakan bahwa Elohim dalam kitab Kejadian itu maknanya Tuhan banyak, menyatu, Tuhan bersera, menyatu, Tuhan bersatu lalu bersera. Siapa yang ngasih tahu itu? Scholarnya siapa? Ya, satu. Kaidah yang saya gunakan Oke, buat teman-teman semuanya mungkin saya cukupkan dulu ini ya. Ini data udah tumpah-tumpah, gitu. Udah bejibun ini data yang ditampilkan oleh Uniripa ini, ya. Kalau misalkan mereka masih menerima data yang disajikan oleh Uniripa, emang mereka ini umat kebal, tidak mau menerima kebenaran. Kalau misalkan kita tampilkan data-data yang emang benar-benar real dan nyata, mereka nggak mau menerima. Yang penting mereka itu menyembah
manusia yang pernah mati terkutuk di kayu salib. Lucu ya mereka ini. Oke, buat teman-teman dosen debat lintas agama, mungkin saya cukupkan sekian untuk kali ini ya. Selamat jumpa di lain kesempatan dan di lain waktu ya. Semoga kita semua selalu diberkahi, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala macam urusannya. Jazakallahu khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.